Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang metabolisme lipid. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadifa Febra Kabisya Zahril dengan nomor BP 18112230001. Tugas ini dibuat untuk memenuhi nilai mata kuliah metabolisme zat gizi makro dengan dosen pengampu Ibu Dr. Vivi Melvadiana, SKMM Biomed. Jadi, apa sih metabolisme lipid itu? Metabolisme lipid adalah sintesis dan degradasi lipid dalam sel yang melibatkan pemecahan atau penyimpanan lemak untuk energi. Metabolisme lipid terbagi menjadi 3 jalur. Jalur yang pertama adalah jalur metabolisme eksogen. Metabolisme eksogen terjadi di usus halus. Lemak yang didapatkan dari makanan mengandung trigliserida dan kolesterol. Kolesterol juga bisa berasal dari empedu yang dikeluarkan oleh hati. Di dalam usus, trigliserida akan diserap dan diubah bentuknya menjadi asam lemak bebas, yang nantinya akan diubah kembali menjadi trigliserida dan akan bereaksi dengan fosfolipid dan juga apoprotein menghasilkan lipoprotein yaitu kilomikron. Kolesterol di dalam sel enterosit akan diubah menjadi kolesterol ester dan bereaksi dengan fosfolipid dan juga apoprotein menghasilkan lipoprotein yang sama yaitu kilomikron. Kilomikron yang dihasilkan setelah melewati sel usus akan masuk ke saluran limfe, tembus ke ductus thoracic dan mengalir ke aliran darah. Di aliran darah, trigliserida dihidrolisis menjadi asam lemak bebas dibantu oleh enzim lipoprotein lipase yang berasal dari sel endotel dalam aliran darah. Asam lemak bebas tadi disalurkan ke jaringan adiposa dan juga ada yang tetap dalam kilomikron. Kilomikron yang menuju hati akan menjadi trigliserida hati. Kolesterol ini tidak disalurkan ke jaringan adiposa, dia tetap di dalam kilomikron. Akhirnya, kadar kolesterol lebih tinggi dari kadar trigliserida di dalam kilomikron. Kilomikron yang memiliki kadar kolesterol lebih tinggi daripada kadar trigliserida disebut kilomikron remnan. Kilomikron tersebut melalui pembuluh darah akan menuju hepar. Jalur kedua adalah jalur metabolisme endogen. Trigliserida dan kolesterol dari hati dan berikatan dengan fosfolipid dan juga apoprotein B100 membentuk lipoprotein VLDL. VLDL memiliki kadar trigliserida yang lebih tinggi dibanding kolesterol. Di dalam pembuluh darah, trigliserida di dalam VLDL dihidrolisis oleh lipoprotein lipase menghasilkan IDL atau intermediate density lipoprotein. Dalam IDL, kadar trigliserida dan kolesterol sama banyak. Kemudian trigliserida dari IDL dihidrolisis oleh lipoprotein lipase menjadi LDL. Di dalam LDL, kadar trigliserida rendah sedangkan kadar kolesterolnya tinggi. Selanjutnya, kolesterol dari LDL akan disalurkan ke jaringan steroidogenik yang memiliki reseptor LDL seperti adrenal, testis, atau ovarium. Ada juga kolesterol dari LDL yang dikembalikan ke hepar. Dalam perjalanannya, kolesterol LDL dapat mengalami oksidasi, lalu ditangkap oleh reseptor scavenger A makrofa. Makrofa yang terlalu banyak menangkap kolesterol LDL akan berubah menjadi sel busa. Oksidasi dipengaruhi oleh kadar LDL yang tinggi dan kadar HDL. Kadar HDL ini bersifat sebagai antioksidan, di mana dia akan mencegah terjadinya proses oksidasi itu sendiri. Jalur yang ketiga adalah jalur reverse cholesterol transport. HDL dikeluarkan oleh hepar ke dalam pembuluh darah. HDL memiliki kadar kolesterol yang rendah disebut HDL nascent. Struktur HDL nascent ada sedikit kolesterol, apoprotein A, apoprotein C, apoprotein E. Lalu, HDL nascent akan mengambil kolesterol dari makrofag dan berubah menjadi HDL matur. HDL matur atau HDL dewasa memiliki kadar kolesterol bebas yang tinggi dan akan mengalami esterifikasi menjadi kolesterol ester dibantu oleh lecitin kolesterol asiltransferase. Kolesterol ester ada yang secara langsung dibawa ke hepar dan ditangkap oleh reseptor scavenger B1. VLDL dan IDL memberi trigliserida ke kolesterol ester, sedangkan kolesterol ester memberi kolesterol ke VLDL dan IDL. Proses ini dibantu oleh kolesterol ester transfer protein. Lalu, kolesterol ester tersebut setelah mengalami pertukaran akan kembali lagi ke hepar. Sekian penjelasan saya tentang metabolisme lipid. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.